Bayangkan sebuah pemakaman. Di sana orang-orang berkumpul bukan untuk mengenang seberapa banyak harta yang ditinggalkan almarhum, tetapi siapa dia, bagaimana dia hidup, siapa yang ia sentuh, dan bagaimana ia mengasihi. Pertanyaannya, apa yang akan mereka katakan tentang Anda? Kita hidup di dunia yang mengukur kesuksesan dengan kekayaan, popularitas, dan jabatan. Namun, apakah itu benar-benar kebesaran? Pada episode ini kita akan membongkar apa arti sebenarnya menjadi besar. Bukan menurut dunia, tetapi menurut Tuhan. Dan kita akan belajar dari sosok yang unik dalam sejarah, yaitu Yohanes Pembaptis. Mari kita gali bersama. Dalam budaya populer kita, kebesaran seringkali diukur dengan hal-hal yang terlihat dan terukur. Kekayaan, pengaruh, prestasi, banyaknya followers, atau gelar dan penghargaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu artinya berhasil atau beruntung. Menurut Cambridge, artinya pencapaian hasil yang diinginkan. Menurut Oxford Dictionary, artinya tercapainya suatu tujuan. Namun yang menarik adalah semua definisi ini netral. Mereka tidak menjawab tujuan seperti apa yang pantas dikejar di dalam hidup ini. Kita bisa berhasil dalam hal yang sebenarnya tidak bermakna. Dan inilah jebakan modern. Kesuksesan itu bisa menjadi sebuah ilusi. Mari kita lihat bagaimana tokoh-tokoh besar dunia ini memaknai sukses mereka. Oprah Winfrey pernah berkata, "Ikuti suara hatimu." Ia sukses karena menolak saran mayoritas dan mengikuti intuisi pribadi. Tapi, apakah semua intuisi layak untuk diikuti? Seorang yang bernama Stephen Covey menulis, "Bayangkan pada pemakaman Anda, apa yang Anda ingin orang katakan tentang Anda." Perspektif ini menantang, tetapi tetap berfokus kepada persepsi orang lain tentang kita. Sementara seorang yang lain yang bernama Bill Gates berkata bahwa kesuksesan adalah apakah orang-orang yang dekat dengan Anda mencintai Anda. Jadi menurut dia, sukses itu lebih relasional, tetapi tetap bersifat horizontal, bukan transenden. Tetapi Alkitab menawarkan sesuatu yang berbeda. Alkitab menantang asumsi duniawi dan memperlihatkan bahwa bahkan pencapaian yang besar sekalipun bisa menjadi sia-sia kalau tidak dilandaskan pada kehendak Allah. Contohnya, Amsal 23 ayat 4-5 mengatakan, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, kekayaan cepat itu akan lenyap." Lalu kemudian Matius 7 ayat 13-14. Jalan kebenaran itu sempit, sedikit orang yang memilihnya. Artinya kebenaran itu, kesalehan itu bukan sesuatu yang populer di dunia ini. Matius 20 ayat 26-28. Yang terbesar adalah yang melayani, bukan yang dipuji dan seberapa banyak orang yang melayani dia. Lalu di Pengkhotbah 2 ayat 10-11 mengatakan, "Semua jerih lelah dan kenikmatan itu adalah hampa dan sia-sia." 2 Korintus 12 ayat 9-10. Kekuatan justru terdapat di dalam kelemahan kita yang membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dengan kata lain, kesuksesan yang tidak sejalan dengan nilai kerajaan Allah adalah kegagalan yang terselubung. Jika demikian, bagaimanakah kita ini sukses dan besar di hadapan Tuhan? Mari kita lihat seorang yang namanya Yohanes. Dia adalah teladan kita. Lukas 1 ayat 15 mencatat, "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan." Yohanes Pembaptis bukan hanya tokoh sejarah. Dia adalah cermin dari apa yang Tuhan sebut sebagai besar.
Mari kita lihat mengapa dia disebut besar. Yang pertama, oleh karena ia penuh dengan Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Lukas mencatat bahwa bahkan sebelum ia lahir, Yohanes sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini bukan hanya catatan medis rohani, tetapi ini adalah sebuah deklarasi teologis bahwa kebesaran sejati dimulai bukan dari prestasi, tetapi dari kehadiran Allah dalam hidup seseorang. Dalam Perjanjian Lama, hanya segelintir orang yang dipenuhi Roh. Tetapi Yohanes adalah yang pertama di dalam Perjanjian Baru yang mewakili era baru di mana Roh Kudus tinggal dan memimpin hidup manusia. Alasan yang kedua, oleh karena dia dibesarkan dan dididik oleh orang tua yang saleh. Yohanes dilahirkan dalam rumah tangga yang kudus. Elisabet dan Sakaria digambarkan sebagai orang benar di hadapan Allah. Ini mencerminkan pentingnya pembentukan iman sejak usia dini. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Paulus juga menulis kepada Timotius tentang iman yang diwariskan dari Lois dan Eunike. Jadi, karakter yang besar, yang agung, dibentuk dalam ruang tersembunyi, yaitu di rumah, di pelukan doa dari orang tua. Yang ketiga, yang membuat Yohanes besar, oleh karena dia dipanggil dan dipilih oleh Allah. Yohanes tidak mencalonkan dirinya. Ia tidak mengajukan proposal pelayanan, tetapi dia dipilih, diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Namun hari ini, banyak orang Kristen yang merasa bahwa panggilan itu hanya untuk pendeta atau misionaris. Padahal Efesus 4 ayat 4 dan 12 menegaskan bahwa semua orang percaya dipanggil dan diperlengkapi untuk pelayanan. Setiap anak Tuhan adalah utusan Tuhan, baik di rumah, di kantor, di sekolah, dan di komunitas. Alasan yang keempat mengapa Yohanes besar dalam pemandangan Tuhan adalah karena dia berkarakter seperti Elia. Dia tegas dan tak takut menyampaikan kebenaran. Yohanes Pembaptis disebut datang dalam roh dan kuasa Elia. Kita tahu ceritanya bagaimana Elia berdiri di hadapan Raja Ahab. Yohanes menegur Herodes. Mereka bukan orang yang menyenangkan semua orang, tetapi mereka menyenangkan Tuhan. Matius 17 ayat 3 mengatakan, mencatat bahwa Elia hadir di saat transfigurasi Yesus sebagai simbol para nabi. Yohanes mengambil tempat yang sama. Dia adalah suara yang berseru di padang gurun. Alasan yang kelima, mengapa Yohanes besar dalam pemandangan Tuhan, oleh karena dia tidak takut menyatakan kebenaran. Yohanes bersedia kehilangan kenyamanan, reputasi, bahkan nyawa demi menyatakan kebenaran. Dalam dunia yang menuntut kompromi, Yohanes berdiri tegak. Seperti Paulus menulis dalam Galatia 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu? Jadi kebesaran dalam pandangan Tuhan bukan diukur dari seberapa kita disukai, tetapi seberapa setia kita kepada kebenaran. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita mengejar kebesaran menurut ukuran dunia atau kehendak Tuhan? Apakah kita dipenuhi oleh Roh? Apakah kita mendemonstrasikan keberanian menyuarakan kebenaran walau tidak populer? Mika pasal 6 ayat 8 memberikan ringkasan. Mari kita melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itulah definisi true greatness menurut Tuhan. Dunia ini akan selalu mencoba mendefinisikan siapa yang besar melalui kekayaan, ketenaran, dan pencapaian. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam. Yohanes Pembaptis tidak pernah memiliki rumah mewah, tidak punya followers jutaan, bahkan hidupnya berakhir secara tragis. Namun ia besar di hadapan Tuhan. Pertanyaan untuk kita,
Apakah kita hidup untuk menjadi besar di mata manusia atau besar di mata Tuhan? Mari kita hidup dalam ketaatan, dalam kepenuhan roh, dan dalam keberanian menyatakan kebenaran. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih, dan kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.